presbiter petugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Bapak Pendeta Uloi Jalung Kajan Sarjana Teologia. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku akan menguatkan mereka dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebagai nas pembimbing kita menurut Sakaria 10 ayat yang ke-12. Dan terimalah salam, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kasih selamat
Jemaat dipersilakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanlah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai dengan perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Mazmur 79 ayat yang ke-9, firman Tuhan. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri untuk mendengar perintah hidup baru
seperti tertulis di dalam Mazmur 103 ayat pertama hingga yang kelima. Firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Mari jemaat kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, dengan karunia Roh Kudus-Mu akan memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yoel pasal kedua ayat 28 dan 29 yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu.
Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat, silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dipulihkan oleh Roh Kudus. Itulah yang kita baca dalam pembacaan kita pada hari ini. Nabi Yoel menubuatkan tentang suatu hari yang kita kenal dengan Hari Tuhan. Kadang imajinasi kita agak sulit untuk membayangkan keadaan seperti itu. Di sisi lain, Hari Tuhan menurut Yoel ada beberapa hal yang penting yang berkaitan dengan hari Tuhan itu. Yang pertama, hari Tuhan menurut Yoel ialah saatnya Yahweh atau Allah secara aktif bertindak untuk menghukum manusia dari dosa-dosanya yang sudah mencapai puncak dan tidak dapat dikompromi lagi. Hari Tuhan itu disebut dengan hari penghakiman. Kalau kita perhatikan dalam Yoel bahwa belalang pelahap yang menghabiskan semua tanaman disebut hari Tuhan, hari penghukuman. Jadi hari Tuhan yang dimaksud dengan penghukuman, efeknya itu karena ulah dan sifat manusia yang tidak mau bertobat. Kemudian hari Tuhan berikutnya, di mana Allah atau Tuhan merespon pertobatan umat menurut Yoel pasal 2 ayat 18-27, di mana Allah menahan penghakiman itu dan memberi mereka banyak berkat. Sebagai gantinya, Allah mengirim hujan ke atas tanah pertanian ke seluruh daerah Yerusalem dan Israel secara umum, sehingga mereka panen berlimpah, sangat berkecukupan. Hari Tuhan yang kedua ini sepertinya sangat penting untuk diperhatikan dan untuk ditindaklanjuti. Di tengah-tengah jemaat sekarang ini menghadapi pandemik COVID-19. Dengan memperhatikan kebutuhan umat yang saat ini penghasilan terhenti, ekonomi keluarga sudah tidak bisa ditentukan lagi dengan hasil dari pokok pekerjaan mereka. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Allah mengirim hujan ke atas tanah pertanian itu agar mereka boleh menghasilkan. Sebagai catatan bahwa mereka yang memperoleh, yang masih memberikan tanaman yang subur di tengah-tengah pertanian itu,
supaya mereka bisa berbagi. Membagi kepada mereka yang membutuhkan di tengah kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, hari Tuhan yang kita baca menurut Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29, yaitu hari Tuhan melalui berkat rohani. Kalau yang kedua tadi diberkati dengan berlimpah-limpah, itu hari Tuhan memberkati umat Israel melalui berkat jasmani. Hari Tuhan yang kita baca pada saat ini menghantarkan kita untuk melihat bahwa peran Roh Kudus atau Roh Allah ke atas semua manusia atau ke atas kehidupan umatnya, jika mereka tetap setia kepadanya dan tulus, Allah akan berjanji untuk mengutus rohnya ke atas umat manusia yang percaya, yang setia, dan yang mereka yang tulus hatinya. Maka roh Allah akan ada di atas orang itu. Entah ia adalah seorang imam atau nabi atau warga jemaat atau orang biasa, asal mereka mempunyai iman, maka roh Allah akan turun ke atasnya dan memampukan mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membawa sukacita, yang membawa damai sejahtera, karena roh Allah, Roh Kudus telah membuat kita mampu melakukan itu semua. Roh Allah akan memenuhi hidupmu, dan roh Allah akan memberikan kita kemampuan sebagai umat Tuhan. Sesuai dengan kalender gerejawi, hari ini dikenal sebagai hari Pentakosta atau peristiwa hari pencurahan Roh Kudus menurut Kisah pasal 2. Allah mengaruniakan rohnya dengan limpahnya. Umat Tuhan yang kami kasih di dalam Tuhan, pencurahan Roh Kudus seperti yang dialami para murid-muridnya, memberi mereka semangat untuk bersaksi, dan Roh Kudus itu melengkapi kehidupan beriman umat, terutama para murid pada saat itu, agar mereka merasa bahwa Tuhan selalu ada dan menyertai mereka. Dan Roh Kudus itu akan berikan mereka kemampuan untuk bersaksi dan melayani dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus itu adalah roh yang memampukan setiap manusia. Karena itu dikatakan di sini, melalui Roh Kudus kita juga akan dipenuhi, senantiasa melihat saudara-saudara kita yang saat ini karena COVID-19 mereka menghadapi masalah ekonomi, dan melalui Roh Kudus dunia ini, bangsa kita akan dikuatkan untuk menghadapi COVID-19. Karena itu berdoalah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang ada di rumah, karena Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus akan menguatkan kita. Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan untuk bersaksi, melayani Tuhan kita Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, di tengah kehidupan persekutuan kita, di tengah masyarakat, di tengah kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Percaya Yesus melalui kuasa rohnya itu akan mengangkat segala
masalah hidup kita, terutama COVID-19, sehingga kita hidup dengan tenang, nyaman, damai, dan sejahtera. Karena itu, jangan lupa berdoa kepada Roh Kudus. Ia akan menguatkan kita semua. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, yang pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Mari jemaat yang ada di rumah, kita berdoa dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur dan terima kasih kami bersama ya Bapa, karena Engkau Allah kami yang setia, yang senantiasa menyertai dan melengkapi kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Walaupun kami masih beribadah di rumah di tengah keluarga kami masing-masing ya Bapa, tetapi Engkau tahu kami bahwa kami semua merindukan Tuhan, agar secepat mungkin kami terbebas dari COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara, terutama seluruh dunia ini, yang oleh karena COVID-19 mengancam seluruh perekonomian bangsa, secara khusus bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau kuatkan kami, mampukan pemimpin-pemimpin kami, agar di tengah pandemi COVID-19 ini,
kami mampu bangkit ya Tuhan, karena Engkau menjauhi kami dari segala ancaman COVID-19. Dan biarlah mereka, pemerintahan kami dari pusat hingga sampai ke daerah, dimampukan oleh Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus pada hari Pentakosta ini. Engkau kuatkan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Demikian kami mau berdoa ya Bapa bagi gereja-gerejamu, secara khusus seluruh gereja yang ada di muka bumi, yang ada di tengah bangsa Indonesia. Bahkan kami mau berdoa bagi GPIB, baik Majelis Sinode Bepemupal dan jemaat-jemaat ke daerah sekalipun, di pelosok pos-pos pelayanan, terutama Jemaat Damai Sejahtera. Tuhan memberkati semua pemimpin-pemimpin presbiter yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi presbiter, PHM, BPPJ, unit misioner, panitia, tim kerja dan karyawan kantor. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa, agar mereka masing-masing dimampukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukan tugas panggilan mereka. Karena itu Tuhan, lindungi mereka semua dalam pandemik COVID-19 ini, agar mereka selalu ada dalam melakukan tugas panggilan mereka dengan kasih-Mu. Demikian kami mau berdoa bagi kepengurusan IPPT dan IMB gereja yang saat ini sudah di tingkat kabupaten. Tuhan senantiasa berikan kemampuan kepada pengurus bahkan pemerintah daerah untuk senantiasa mengeluarkan IPPT dan IMB gereja, agar di dalamnya kami mampu melakukan tugas dan panggilan kami di dalamnya untuk membangun persekutuan kami. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk rencana pembelian lahan yang ada di sebelah gereja ya Tuhan. Engkau Allah kami yang setia memberkati, melengkapi dan kuatkan gereja-Mu, agar kami mampu memperoleh lahan itu sebagai wujud nyata dari pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa bagi janda, duda, anak yatim piatu, fakir miskin dan lansia. Tuhan senantiasa memberkati mereka, karena mereka pun selalu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi korban pandemik COVID-19 yang sakit dan tim medis, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tapi biarlah juga Tuhan selalu kuatkan mereka, tim medis yang melakukan tugas dan panggilan mereka untuk merawat para mereka yang sakit oleh karena COVID-19, agar mereka dilindungi oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan Tuhan memberkati karena mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan. Dampak ekonomi karena COVID-19 juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan juga senantiasa memampukan kami dalam kondisi kami saat ini yang tidak menentu. Kadangkala kami harus banting tulang untuk mencari nafkah bagi kebutuhan kami. Tetapi mereka yang oleh karena pekerjaan di PHK atau dihentikan atau dirumahkan, Tuhan, Engkaulah yang memberkati mereka ke depan, agar mereka pun mampu memperoleh pekerjaan yang lebih baik lagi, dengan harapan bahwa Tuhan Yesus melalui curahan Roh Kudus-Mu ini akan memberikan mereka kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa bagi warga jemaat yang berulang tahun, mulai tanggal 30 Mei sampai 6 Juni. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, agar sukacita mereka yang berulang tahun karena kelahiran, mereka yang berulang tahun karena pernikahan, Tuhan memberkati, agar sukacita itu senantiasa dirasakan oleh setiap warga jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Warga jemaat-Mu yang sakit pada saat ini,
Kami mau berdoa bagi saudara Edo dan Ade Manuel, saudari Kristi N. Supit, Bapak Hendrik Ranti, Bapak Joy Jongirwalu, Opung Aritonang, Ibu Mince Latu Perisa, Ibu Delita Ginting, Ibu Nuriati Tawang, Ibu Magdalena M, Ibu Isnawati Simbolon Simamora, Bapak Edi Lekatompesi dan Ibu Min, Bapak Edi Suitela, Bapak Guido Haryanto, Bapak Kasdi Agus Sumantri, Ibu Fu Tetjong, Bapak Vince MR Tambun, Ibu Maria Pati Pelohi, Ibu Ali Soplantila, Adik Samuel, Bapak Sahala Panjaitan, Ibu Pendeta April Eriopasa, Saudara Setia Daru, Bapak Martinus Derek Patikawa, Bapak Aston Malengke. Ya Bapa, Engkau Allah kami yang setia, yang senantiasa melengkapi sukacita kami bersama. Biarlah Bapak Ibu saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan kuasa-Mu. Tuhan, biarlah jamahan kuasa Roh Kudus-Mu akan memberikan kepada mereka kekuatan dan kemampuan. Terima kasih Bapa, sehingga mereka yang sakit mampu Tuhan angkat segala sakit mereka. Mereka yang oleh karena duka cita yang mendalam ya Tuhan, terutama keluarga Robert yang saat ini merasa duka cita karena orang tua kekasih Robert Suratmasa yang telah Engkau muliakan di tengah mereka. Berikan penghiburan kasih kepada mereka ya Tuhan, agar mereka mampu melihat kebenaran itu dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa harapan syukur dan terima kasih kami bersama. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ku
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengan firman-Nya, Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang mengatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ku
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbelasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, rangkuman Warta Jemaat hari Minggu 31 Mei 2020. Pertama, program aksi 2000 per hari perwarga Sidi Jemaat adalah kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung pelayanan Jemaat GPIB Damai Sejahtera Cilensi. Penekanan dalam aksi 2000 per hari perwarga Sidi Jemaat ini bukanlah meminta sumbangan, tetapi mempersembahkan syukur sebagai ucapan terima kasih atas segala karunia Tuhan setiap hari. Kita masih bernafas, masih diberi makan dan minum, dan tenaga. Wujud berkat lainnya, kami sangat mengharapkan dukungan seluruh majelis dan jemaat dalam pelaksanaan program aksi 2000 ini. Bagi jemaat yang membutuhkan amplop khusus, aksi 2000 dapat dimintakan kepada korsek atau majelis di sektor masing-masing. Amplop aksi 2000 dapat juga menggunakan amplop biasa dengan mencantumkan tulisan aksi 2000 dan nama keluarga atau inisial serta sektornya. Amplop aksi 2000 dapat di-store langsung ke kantor majelis jemaat atau diserahkan ke korsek atau ke majelis jemaat di sektor masing-masing, atau dapat ditransfer ke rekening kas GPIB Damai Sejahtera, nomor rekening tertera sebagai berikut: 3700 01 01 07 26 534 Bank BRI Unit Cilensi, dengan mencantumkan berita pengirimannya. 2. Diberitahukan kepada jemaat bahwa penyetoran persembahan ke kantor majelis jemaat dapat dilakukan setiap hari kerja karyawan sekretariat pada hari Rabu dan Kamis, paling lambat hari Kamis pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Yang ketiga, bagi jemaat yang tidak sempat menyetor ke gereja dapat mengirimkan uang persembahan perpuluhan aksi 2000 pembangunan KPK melalui rekening-rekening Bank GPIB Damai Sejahtera Cilensi yang telah ditayangkan dalam ibadah ini, dan dapat juga dilihat dalam Warta Jemaat melalui website GPIB Damai Sejahtera yang telah di-share dengan mencantumkan keterangan atau berita pengirimnya dan bukti transfer agar dikirim via WhatsApp ke korsek atau kepada kepala kantor. Yang keempat, Majelis Jemaat GPIB Damai Sejahtera mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang berkenan memberikan sumbangan dana bagi kas jemaat melalui persembahan perpuluhan, komitmen jemaat, aksi 2000, persembahan syukur jemaat, pembangunan KPK, dan krisis center, baik yang ditransfer langsung ke rekening gereja atau di-store langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui korsek atau melalui majelis jemaat di sektor masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima,
telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, almarhum Bapak Robert Suratmasa, sektor pelayanan Titus, dalam usia 55 tahun pada hari Selasa 26 Mei 2020 pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat di rumah, dan telah dimakamkan hari Rabu 27 Mei 2020 di Taman Pemakaman Umum Cipenjo. Presbiter dan Jemaat GPIB Damai Sejahtera Cilensi menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya selalu diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang keenam, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan dalam minggu ini, tanggal 31 Mei sampai dengan 6 Juni 2020. Semoga panjang umur, sehat, sukses, bahagia, dan semakin diberkati Tuhan Yesus di usia yang baru dan dalam kehidupan rumah tangga. Informasi ini dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat melalui website GPIB Damai Sejahtera yang telah di-share. Demikian Warta Jemaat untuk minggu ini. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.